Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang SAP R3 Accounting, Financial and Management Accounting, yang beranggotakan ada Wahidah Rohma Oktaviana dengan NIM 2017-310297, Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310356, Nabilatul Syafiqo dengan NIM 2018-310117, dan Diki Yusuf Alfirman dengan NIM 2018-310531. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wahidah Rohma dengan NIM 2017-310297 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi SAP R3 yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, sistem akuntansi dengan berbagai subunitnya ini merupakan bagian penting dari SAP karena integrasi berbagai aspek akuntansi satu sama lain dan dengan aplikasi logistik serta sumber daya manusia yang menjadi alat manajemen untuk semua departemen perusahaan. Selain untuk menyediakan data akuntansi, sistem akuntansi harus berkonsentrasi terutama pada pemrosesan data operasional untuk keputusan strategis perusahaan, dokumentasi, dan fungsi administrasi umumnya yang dilakukan secara otomatis. Di sini terdapat 5 komponen, yaitu ada akuntansi keuangan, corporate finance management, profitabilitas dan akuntansi penjualan, ada pengendalian biaya produk, dan pengendalian biaya overhead. Selanjutnya yaitu ada elemen organisasi. Sistem akuntansi yang efektif mencakup lebih dari buku besar, akun, dan dokumen. Struktur organisasi juga merupakan komponen penting. Nah, struktur ini menetapkan parameter untuk persyaratan perusahaan, pajak, dan juga manajemen. Ada 6 komponen, yaitu ada grup perusahaan, kode perusahaan, area bisnis, area fungsional, dan pusat laba. Nah, kode perusahaan ini mewakili pandangan hukum pajak perusahaan, kalender fiskal lokal, mata uang, dan persyaratan pelaporan pajak dalam menentukan desain lengkap dan sistem percakapan yang direkonsiliasi. Selanjutnya yaitu ada perusahaan. Nah, perusahaan ini mencakup konteks kode perusahaan yang mewakili operasi asing yang membawa persediaan. Ada area bisnis. Area bisnis ini membantu menggambarkan struktur internal untuk pelaporan segmen eksternal. Area fungsional untuk menampilkan laporan laba rugi menurut harga pokok penjualan akuntansi. Dan yang terakhir ada pusat laba yang desainnya yang fleksibel, serta istilah ini mengontrolkan untuk menggambarkan area internal dari tanggung jawab, objek kesiapan operasi perusahaan yang ditugaskan untuk pusat laba. Selanjutnya yaitu ada bagan akun. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran umum tentang semua data pelanggan setiap saat, memungkinkan akses fleksibel ke data, dan membentuk basis data yang mengontrol pengisian otomatis serta pembayaran otomatis transaksi. Di sini terdapat 3 fungsi bagan akun dalam SAP, yaitu sebagai bagan operasional akun, sebagai bagan akun lokal, dan sebagai bagan akun grup. Selanjutnya yaitu ada Customer Master Account Receivable, yaitu untuk mengontrol, mencatat secara fleksibel gambaran berbagai struktur organisasi dari suatu operasi. Nah, di sini ada 3, yaitu ada general data yang mencakup kode perusahaan setiap organisasi penjualan dalam sebuah perusahaan, terdapat data untuk kode perusahaan dan data penjualan. Selanjutnya yaitu ada vendor master account payable, yaitu mengontrol transaksi posting yang sebagai pengolahan data posting. Di sini terdapat 3, yaitu ada general data, company code data, dan purchasing organization data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310365 akan menjelaskan tentang manajemen aset. Kelas aset mendukung penataan dan klasifikasi aset tetap. Default pusat nilai seperti kriteria klasifikasi, kunci depresiasi dan masa manfaat, data tentang penilaian aset bersih, data terkait asuransi, dan banyak lagi disimpan dengan kelas aset. Ketika aset diinventarisasi, kelas ini hanya disalin. Bahkan, jika aset adalah luas dan kompleks, sistem menjalani pemikiran yang jelas dan matang, klasifikasi aset tetap. Ini menawarkan keuntungan sehubungan dengan penilaian keandalan dan evaluasi khusus aset. Konsep kelas dilengkapi dengan definisi validasi individu dan aturan penggantian. Terlepas dari urutan proses yang digunakan untuk memanfaatkan aset, sistem terintegrasi mendukung semua transaksi yang mungkin, termasuk akuisisi aset didahului dengan pesanan pembelian yang dibuat di SAPR3, pembelian, dan diikuti dengan penerimaan barang dan invoice. Akuisisi aset tanpa pesanan pembelian berdasarkan faktor vendor, akuisisi aset melalui produksi in-house, dari proyek investasi modal atau perintah penanaman modal. Next. Kemudian ada saldo akun. Tampilan item baris memberikan ikhtisar tentang item yang dibuka, dibersihkan, dan diparkir dari sebuah akun. Anda menentukan informasi mana tentang masing-masing item baris yang akan ditampilkan di layar. Namun, Anda juga dapat mengubah tampilan setelah daftar item telah diproses. Berbagai opsi pengurutan seperti berdasarkan tugas, nomor dokumen, atau membersihkan data, memungkinkan Anda memilih, memvariasikan, dan menjumlahkan dokumen yang di layar atau layer. Fungsi pencarian dan ringkasan tersedia di layer awal juga, jadi tidak perlu menampilkan semua item. Terdapat dua fungsi tampilan item baris adalah tersedia untuk satu, yang pertama yaitu akun dalam pengkodean perusahaan, yang kedua yaitu grup akun dalam kode perusahaan atau worklist. Next. Kemudian ada jurnal umum. Posting buku besar mungkin merupakan hasil dari yang pertama yaitu transaksi operasional, misalnya pengeluaran barang menyebabkan masalah material posting. Jika SAP Material Management atau MM aktif dan terintegrasi. Yang kedua yaitu ada memposting transaksi dalam buku besar pembantu, yaitu di saat perolehan aset dalam aset tetap. Jika sistem SAP Asset Accounting atau FIAA aktif dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu transaksi awalnya ditugaskan ke buku besar jika buku besar FIGL sistem aktif. Kemudian ada buku besar pembantu terintegrasi secara yang lengkap dan komprehensif dengan GL akuntansi pada 3 level, yaitu yang pertama ada data induk, data transaksi, dan pelaporan. Integrasi master terdiri dari bagan akun bersama dan semua akun halaman penugasan dari buku besar pembantu, termasuk akuntansi biaya. Next. Kemudian data master parameter dapat dibagi. Data dapat saling diverifikasi kebenaran dan validitasnya. Integrasi data posting tercermin dalam dua kategori, yaitu yang pertama database dokumen pusat sebagai ruang penyimpanan seragam untuk transaksi memori data. Yang kedua yaitu item baris yang sesuai dari akuntansi buku pembantu dengan data asli dan penugasan akun untuk dokumen pusat.
Kemudian ada basis data bersama, yang artinya yaitu yang pertama pembuatan dan pemeliharaan data yang tidak berlebihan, yang kedua sistem komunikasi, sistem dokumentasi, dan review yang dapat diverifikasi dengan jelas setiap saat, yang ketiga yaitu akses lengkap ke semua aplikasi, yang keempat yaitu sistem pelaporan dan informasi yang dapat disesuaikan sepenuhnya. Next. Kemudian ada piutang atau komponen piutang. FPI bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan akun pelanggan dalam komponen akuntansi keuangan SAPR 3. Akun analisis, laporan alarm, daftar tanggal jatuh tempo, dan sistem tuning yang fleksibel semuanya berhasil membuat lebih mudah untuk melacak item yang terbuka. Korespondensi terkait dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Ini juga berlaku untuk pemberitahuan, pembayaran, konfirmasi saldo, dan laporan rekening. Pembayaran yang masuk dapat dibebankan ke piutang yang jatuh tempo menggunakan baik fungsi entry yang nyaman atau transfer data otomatis. Kemudian ada akun hutang atau account payable, yaitu komponen hutang akun FI SAPR 3 mengelola data akuntansi untuk semua vendor atau vendor. Ini juga merupakan komponen integral dari proses akuisisi. Ini berfungsi sebagai yang penting sumber informasi untuk Departemen Pembelian mengenai pengiriman, faktur, dan nilai pembayaran. Pembayaran dilakukan sehingga keuntungan maksimal diambil dari yang tersedia diskon, baik menggunakan formulir tertulis, standar, atau sarana elektronik. Sistem ini mendukung semua metode pembayaran internasional. Untuk melacak terbuka item, sistem menyediakan analisis akun, perkiraan tanggal jatuh tempo, dan penilaian dari resiko. Jejak audit saldo, saldo akun, dan jurnal mendokumentasikan transaksi dalam account payable atau akun hutang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Nabila Syafika, NIM 2018-310 akuntansi, di mana dokumen akuntansi ini juga disebut sebagai bukti transaksi atau bisa disebut juga bukti akuntansi, yaitu dokumen-dokumen dasar transaksi baik yang dibuat sendiri maupun yang berasal dari pihak luar, yang digunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Terus dokumen di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bukti transfer internal, yakni bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan. Transaksi yang tersebut dilakukan oleh personalia perusahaan dan hanya mengikuti di dalam perusahaan. Transaksi internal berorientasi kepada perubahan posisi keuangan yang terjadi pada perusahaan, baik transaksi yang dibuat maupun transaksi yang dikeluarkan, semua berasal dan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bukti transaksi internal dapat dicontohkan seperti memo dari pimpinan perusahaan kepada karyawan kantor. Terus yang kedua ada bukti transaksi eksternal, di mana adalah bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Bukti transaksi yang ada bermacam-macam, misalnya seperti kwitansi, faktur, cek, dan nota kredit. Next.
Ada area pengendalian. Area pengendalian merupakan sistem tertutup yang digunakan untuk tujuan akuntansi biaya dalam suatu organisasi. Area kontrol dapat mencakup satu atau lebih kode perusahaan yang mungkin menggunakan mata uang yang berbeda. Semua kode perusahaan di wilayah pengendalian yang sama harus menggunakan bagan pembukuan operasional dan tahun buku yang sama. Semua alokasi internal merujuk secara eksklusif ke objek di area pengontrol yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya overhead. Apa itu pengendalian biaya overhead? Pengendalian biaya overhead ialah pengendalian yang membantu dalam merencanakan, mengalokasikan, mengontrol, serta memantau serta menyatukan overhead dari organisasi ke organisasi. Next. Adapun jenis-jenis dari pengendalian biaya overhead, yaitu yang pertama akuntansi biaya, pesan internal, penetapan biaya berbasis, pengendalian biaya produk, dan akuntansi biaya. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan yang pertama akuntansi pusat biaya. Akuntansi pusat biaya yaitu terjadi dalam organisasi yang biaya dibebankan oleh sub area ke tempat mereka yang berasal. SAP menawarkan berbagai macam metode untuk mengalokasikan jumlah dan kuantitas yang dimesti. Yang kedua, akuntansi pesanan internal yaitu pesanan internal yang mengumpulkan dan menganalisis biaya berdasarkan pekerjaan internal individu. SAP sendiri ini dapat memantau dan secara otomatis memeriksa anggaran yang ditetapkan untuk setiap pekerjaan. Selanjutnya, penetapan biaya berbasis aktivitas ataupun aktivitas based adalah suatu metode akuntansi biaya yang relatif baru yang digunakan oleh beberapa perusahaan untuk memantau biaya dengan proses bisnis daripada pusat biaya. Selanjutnya, pengendalian biaya produk. Pengendalian biaya produk ini salah satu bagian dari aplikasi pengendalian MySAP Finansial komponen dan merupakan alat untuk mengelola biaya yang terkait dengan proses manufaktur dan pemberian layanan. Next. Selanjutnya ada manajemen profitabilitas. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis profitabilitas, yaitu berfungsi untuk memantau dan menganalisis kontribusi segmen unit pasar terstruktur berdasarkan produk pelanggan, pasaran serta penggunaan karakteristik. Selain itu, untuk menyediakan penjualan, pemasaran, perencanaan, dan organisasi manajemen dengan dukungan keputusan dari sudut pandang orientasi pasar. Selanjutnya, analisis pusat laba, yaitu berfungsi untuk mengevaluasi laba operasi dari berbagai area atau unit dalam perusahaan. Karakteristik dari pusat laba yaitu bertanggung jawab atas pemiliknya sendiri pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Next. Integrasi yaitu dalam SAP terintegrasi sistem R3 ya. Ketika mentransfer data ke cost center, akun itu terdiri atas beberapa komponen aplikasi, yaitu yang pertama akuntansi keuangan, akuntansi aset, manajemen material, bahan konsumsi, perencanaan produk, dan administrasi
kepegawaian dan penggajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.